Hiyo Semagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, kalau kita ngomongin soal Sakamoto Days, pasti nggak bisa lepas dari banyaknya karakter keren dengan kemampuan supernya. Nah, Tamagon udah ngerangkum nih 10 karakter terkuat yang menurut Tamagon sendiri mereka punya kekuatan di atas rata-rata. Jadi jika kalian udah baca manga Sakamoto Days, pasti tidak asing dengan beberapa karakter di bawah ini ya. Di urutan ke-10 kita punya Hyo. Karakter ini digambarkan sebagai sosok yang tinggi dengan tubuh berotot. Dia diketahui merupakan anggota dari The Order, organisasi yang berisikan para pembunuh bayaran terkuat. Di samping punya karakter yang keras, Hyo ini juga punya sisi lembut, di mana ia sangat peduli dan sering menunjukkan perhatiannya kepada orang lain. Nah, untuk menghabisi para lawannya, Hyo menggunakan senjata andalannya yang disebut dengan Brass Knuckle. Nomor 9, kita punya Kanaguri. Karakter terkuat selanjutnya di Sakamoto Days adalah Kanaguri. Selain menjadi pembunuh bayaran, Kanaguri adalah sosok yang sangat terobsesi dengan karya seni visual, terutama yang berhubungan dengan pembuatan film. Makanya Kanaguri sering disebut-sebut sebagai The Film Fanatic oleh para fansnya. Meskipun sering diremehkan karena kekonyolannya, Kanaguri bukanlah seseorang pembunuh bayaran biasa. Kanaguri merupakan anggota rahasia dari organisasi Kei Uzuki dan bahkan pernah menjadi anggota dari The Order. Nah, melihat kiprahnya tersebut, tentu saja Kanaguri adalah salah satu karakter di manga ini yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Nomor ke-8 adalah Satoru Yotsumura. Tamagon memilih Yotsumura karena dia adalah salah satu pendiri dari The Order dan punya posisi yang penting di GAA. Sebagai seorang pembunuh, Yotsumura menggunakan senjata berupa tongkat berbilah 3 yang punya kemampuan yang bisa dibilang di atas rata-rata. Meskipun sudah cukup berumur tua, Yotsumura sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat dan punya refleks dan kecepatan yang benar-benar bagus. Namun, dia diketahui telah dikeluarkan dari GAA 8 tahun sebelumnya karena dianggap lalai menjalankan tugas. Bahkan ia dicurigai bersekongkol dengan pihak musuh. Nomor 7 kita punya Kindaka. Urutan ke-7 ditempati oleh Kindaka. Karakter ini merupakan salah satu pendiri dari The Order yang bertanggung jawab untuk merekrut Nagumo, Sakamoto, dan juga Rion untuk masuk ke dalam organisasi ini. Sebelum mengalami koma yang panjang, Kindaka pun diketahui merupakan pemimpin dari The Order. Saat bertarung, Kindaka mengandalkan kecepatannya yang luar biasa. Salah satu rahasianya adalah dari sepatu yang dia kenakan. Kindaka gemar menggunakan sepatunya tersebut karena dapat meningkatkan kecepatan dengan signifikan. Karakter terkuat selanjutnya kita punya Gaku. Nah, Tamagon memilih Gaku di urutan ke-6 karena punya potensi yang sangat besar untuk menjadi karakter terkuat di manga ini. Sebelumnya, Gaku dibesarkan di panti asuhan yang memang sengaja dirancang untuk meniru anggota The Order. Saat ini, Gaku pun bergabung dengan organisasi X yang didirikan oleh Kei Uzuki atau dikenal dengan nama Slur. Gaku terkenal dengan sikapnya yang santai dan acuh tak acuh, namun bisa membunuh siapapun musuhnya dengan sangat kejam. Nomor ke-5 ada Shishiba. Berikutnya adalah Shishiba. Sosok Shishiba adalah salah satu karakter kuat dan mematikan di Sakamoto Days yang bergabung dengan The Order. Karakter ini adalah teman baik dari Sakamoto ya, yang sekaligus menjadi merupakan mentor dari Osarage. Saat bertarung pun Shishiba menggunakan senjata andalannya berupa palu. Sama seperti Sakamoto, Shishiba bisa dengan mudah membunuh musuh dengan mematahkan dan memelintir leher tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian nomor 4 ada Yoichi Nagumo. Selain Shishiba, Yoichi Nagumo juga merupakan salah satu teman baik dari Sakamoto. Tepatnya saat mereka dulu masih sama-sama bersekolah di GZZ. Bersama dengan Sakamoto, Nagumo mendapatkan tawaran dari Kindaka untuk masuk di The Order sejak dirinya masih di GZZ. Kemudian Nagumo pun diceritakan bergabung dengan The Order dan menjadi anggota aktif hingga chapter 167. Walaupun dia pada akhirnya dikeluarkan oleh GAA. Nah, salah satu kemampuan utama yang dimiliki oleh Nagumo yakni kekuatan fisik dan kecepatan yang tinggi. Dengan tubuh kurusnya, Nagumo pun mampu bergerak dengan kecepatan super. Bahkan ia mampu membunuh minimalis dengan sangat cepat hanya sepersekian detik. Selain itu, Nagumo juga berhasil menang saat berhadapan dengan Gaku meskipun melalui pertarungan yang cukup sengit. Sekarang kita pun masuk ke 3 teratas karakter terkuat di Sakamoto Days.
Nomor 3 kita punya Taro Sakamoto. Sebagai main karakter ataupun karakter utama, sudah pasti Taro Sakamoto masuk ke dalam jajaran karakter terkuat ini. Meskipun sudah pensiun dari dunia pembunuh bayaran, pada masanya Taro Sakamoto pun merupakan salah satu orang terkuat yang ada di The Order. Bahkan di masa tua dengan tubuh gendutnya pun, Sakamoto masih punya kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia bisa menggunakan berbagai alat untuk dijadikan sebagai senjata. Nah, tidak hanya itu, Sakamoto pun juga punya kekuatan fisik dan kecepatan yang tidak bisa dianggap remeh. Kemudian orang kedua yang paling terkuat di Sakamoto Days ini adalah Kei Uzuki. Karakter ini merupakan salah satu villain utama yang merupakan pendiri dari organisasi X. Salah satu ciri-ciri dari Kei Uzuki yaitu dia selalu meninggalkan tanah X ketika menghabisi lawan-lawannya. Saat bertarung pun, Kei Uzuki mengandalkan kecepatan yang luar biasa yang ia miliki. Saking cepatnya, bahkan membuat para pembunuh legendaris pun terkejut. Memang benar, dulu Sakamoto pernah mengalahkannya. Tetapi kini, Kei Uzuki telah menjelma sebagai salah satu karakter terkuat di manga ini. Bahkan lebih kuat dibandingkan anggota The Order yang lainnya. Dan posisi pertama karakter terkuat di Sakamoto Days saat ini adalah Takamura. Tamagon memilih Takamura di urutan pertama sebagai karakter terkuat karena kemampuan dan pengalaman yang ia miliki. Sebagai anggota senior dari The Order, bisa dibilang Takamura merupakan pembunuh bayaran yang terkuat yang pernah ada di manga ini. Pertama kali disebutkan di dalam chapter 14. Kita tidak melihat kemampuan sebenarnya Takamura sampai chapter 38. Di chapter inilah kita melihat 5 anggota The Order sedang berada di sebuah van, termasuk Osaragi, Shishiba, Hihio, Nagumi, dan tentu saja Takamura. Mereka sedang membicarakan para narapidana yang baru saja melarikan diri dari hukuman mati. Nah, meskipun baru awal cerita, kita sudah menganggap The Order sebagai puncak kekuatan dalam versi ini. Sehingga meletakkan Takamura di samping monster-monster ini membuatnya terlihat sangat kuat. Kita pun kemudian melihat saat seekor lalat melintas di depan dari Takamura. Para anggota The Order yang lainnya pun langsung panik dan berusaha merunduk. Sementara Takamura mengeluarkan pedangnya dan dengan satu goresan itu membelah van dan bagian-bagian jalan raya di sekitarnya. Nah, kemudian di chapter-chapter berikutnya kita pun melihat Takamura memperlihatkan kekuatannya lagi. Seperti saat ia dengan mudah memotong salah satu kaki dari menara Tokyo yang hampir roboh dengan satu irisan pedang. Gaku yang sebelumnya sudah memperlihatkan kekuatan yang luar biasa bahkan membuat seluruh pasukan tugas JAA menjadi bahan tertawaannya. Menjadi serius ketika melihat darah haus dari Takamura. Pertarungan mereka pun dimulai dan Takamura dengan santainya memblokir serangan Gaku dengan satu lengan sambil memotong 2 jari dan 1 telinga Gaku serta dinding di sekitarnya. Yup, jadi kesimpulannya meskipun Takamura hanya memiliki satu pertarungan besar dalam cerita ini, namun reputasinya sebagai karakter terkuat di Sakamoto Days tak bisa kita ragukan lagi. Yup, jadi bagaimana pandangan kalian dengan karakter terkuat di Sakamoto Days ini? Pantaskah Takamura menduduki posisi puncak orang terkuat saat ini di Sakamoto Days? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini ya. Dan kita bertemu lagi dalam video Sakamoto Days berikutnya.